Rekan-rekan pencinta seni, saya beritahu satu rahasia ya. Ini rahasia yang sudah lama terpendam yang tidak pernah saya ungkapkan. Hanya di channel ini. Ini edisi khusus ya. Karya yang saya ikutkan ini, yang berjudul Kabar Hari ini, sebenarnya itu adalah karya yang gagal. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Wiyatno di channel kesayangan kita ini, Watercolor Legend. Hari ini saya senang sekali, saya sangat bahagia karena hari ini kiriman saya sudah datang. Ini apa ini misteri yang ada di dalamnya ini? Mari kita unboxing bersama-sama. Apa ini, bikin penasaran. Wow, bungkusnya double rekan-rekan. Nih. Nah. Nih bungkus depannya. Wow. Ini ada kardusnya ya. Ini rekan-rekan 2003, lama sekali. Sekarang tahun berapa? 2021 ya. 2003 itu berarti berapa puluh tahun yang dulu ya. Tetapi saya senang sekali. Ini adalah sebuah catatan istimewa perjalanan karir saya. Begini, kemarin itu saya bersih-bersih lemari rak buku saya. Saya cari katalog-katalog pameran saya. Ternyata ini katalog pameran saya yang penting ini Indiefood Art Award itu hilang. Saya tidak tahu apakah dipinjam atau saya lupa naruh di mana. Dan ini adalah catatan sejarah saya. Saya iseng-iseng aja cari toko buku di medsos ya, di Tokopedia. Ternyata masih ada satu ini. Buruan saya langsung memesannya. Ini katalog dari Indiefood Art Award 2003. Kenapa buku ini istimewa buat saya? Kita simak bersama-sama. Sampul depan pameran ini adalah karya saya. Ini yang membuat saya sangat terkesan dengan katalog ini. Ini adalah sejarah perjalanan saya. Ini ya rekan-rekan, karya saya ada di depan sendiri. Ini karya saya bikin tahun 2002, pertengahan tahun 2002, dan kompetisi ini sendiri diadakan tahun 2003. Ada cerita istimewa, ada rahasia di balik karya saya ini. Kenapa karya saya ini bisa memenangkan kompetisi yang diikuti oleh ribuan peserta, ribuan pelukis dari seluruh Indonesia ini. Di katalog ini diterangkan bahwa peserta yang ikut atau pelukis seniman yang ikut di dalam kompetisi Indiefood Art Award 2003 ini adalah 1249, dengan total karya yang dikirimkan itu adalah 2800 karya foto ya. Pertama kali seniman itu mengirimkan foto. Jadi dari 1249 seniman itu mereka mengirimkan jumlah fotonya itu 2800. Begini ya teman-teman, dalam sebuah kompetisi itu biasanya ada tema yang ditentukan. Kemudian dewan juri itu biasanya meminta karya terbaru satu atau dua yang diikutkan lomba. Tetapi dewan juri juga biasanya meminta para peserta atau pelukis yang mengikuti lomba itu mengirimkan
karya referensi yang lainnya. Karena tentu saja Dewan Juri itu tidak mau kecolongan bahwa nanti seniman atau pelukis yang menang itu hanya seniman dadaan, seniman yang hanya melukis, hanya berkarya karena ingin ikut kompetisi ini saja. Tetapi dia ternyata tidak punya karya lain di rumahnya. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, biasanya Dewan Juri itu meminta para peserta, pelukis, seniman untuk mengirimkan karya referensinya. Biasanya mereka meminta 3 sampai 5. Saya sendiri pada waktu mengikuti kompetisi ini, saya mengirim 2 karya untuk dilombakan dan 4 karya untuk referensi. Kemudian Dewan Juri memilih karya saya yang berjudul Kabar Hari Ini untuk disertakan lomba. Tema kompetisi Indofood Art Award ini adalah Pancawarsa Reformasi Indonesia, memahami dan memaknai perubahan Indonesia dari tahun 1998 sampai 2003. Jadi karya-karya yang diikutkan di kompetisi ini harus mempresentasikan, harus memaknai tema tersebut. Dewan Juri sendiri terdiri dari, yang pertama itu adalah Sri Hadi Sudarsono MA, seorang pelukis profesional, kemudian Dr. Wei Hangjin atau biasa disapa oleh teman-teman seniman itu sebagai OHD. Beliau adalah seorang kolektor terkemuka di Indonesia, kolektor pionir di Indonesia, bahkan di Asia ya. Kemudian ada Bapak Taufik Ismail, seorang sastrawan, juga Bapak Agus Dermawante, dan Dr. M. Dwi Marianto. Kompetisi ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah karya-karya representasional, yaitu karya-karya yang menggunakan teknik realis. Surrealis juga masuk di dalam kategori ini. Kemudian yang kedua adalah karya-karya simbolis. Yang ketiga adalah abstrak. Jadi ketiga kategori ini, jadi semua karya-karya pelukis yang masuk itu kemudian diseleksi. Dan karya yang dipamerkan dari 2.800 karya itu hanya sekitar 80-an karya. Dari 80 karya itu kemudian dipilih pemenangnya itu masing-masing kategori tadi itu kalau tidak salah 3 orang. Pencinta seni bisa bayangkan, bisa rasakan berapa ketatnya persaingan di dalam kompetisi Indofood Art Award ini. Rekan-rekan pencinta seni, saya beritahu satu rahasia ya. Ini rahasia yang sudah lama terpendam yang tidak pernah saya ungkapkan. Hanya di channel ini edisi khusus ya. Karya yang saya ikutkan ini, yang berjudul Kabar Hari Ini, sebenarnya itu adalah karya yang gagal. Kok bisa? Sebenarnya waktu saya melukis itu, ini ya, melukis bagian sarung merah ini menurut saya pada waktu itu catnya itu terlalu tebal. Jadi teknik cat air itu yang harusnya itu tipis-tipis itu langsung saya bikin tebal, teknik plakat seperti itu. Nah, setelah jadi sarungnya itu saya sempat istilahnya tuh agak ngelukru. Wah, kok sarungnya ini kok kurang bagus ya menurut saya gitu kan. Saya tuh sempat mau tidak meneruskan karya ini. Beberapa hari saya tidak melukis. Kemudian saya pikir-pikir lagi, wah tanggung ini, daripada karya ini terbengkalai, objek lainnya juga sudah saya buat. Hanya karena sarungnya ini yang menurut saya pribadi ini salah, kok tidak saya teruskan, eman-eman, ya kan? Terus saya bertekad, saya selesaikan saja, nanti jadinya tuh seperti apa. Dan setelah selesai, seperti rekan-rekan pencinta seni bisa lihat ini, hasilnya seperti ini, tidak mengecewakan. Dan akhirnya saya ikutkan kompetisi Indofood Art Award ini dan menang, ya kan? Siapa sangka? Orang sering mengatakan selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Itu benar, karena kita tidak tahu. Seringkali ya, saya itu membuat lukisan, anggapan saya pribadi itu ini kurang baik, tetapi begitu saya sodorkan kepada penonton, itu penonton malah justru suka, kolektor itu malah justru suka. Nah, itu kan anehnya di situ. Jadi usahakan setiap berkarya itu selesai. Tapi kalau memang benar-benar ini karyanya memang dianggap sangat gagal, ya sudah, ganti yang lain nggak apa-apa. Tetapi kalau karya itu dilihat masih bisa diselesaikan, selesaikan. Kita tidak tahu hasil akhirnya. Ini adalah salah satu tips dari saya. Baik, sekarang kita akan lihat karya-karya pemenangnya ya. Yang pertama itu dari kategori representasional.
yaitu ada karya saya Teguh Wiyatno seperti ini, ada Catur Bina Prasetya, dan yang satunya lagi ada karya dari Melodia. Dari ketiga karya ini hampir semuanya bergaya surrealisme. Juga ada karya Ronald Manulang. Jadi kategori representasional ini ada 4 pemenang. Ini adalah lukisan saya dengan judul Kabar Hari Ini dengan media cat air di atas kertas. Sedangkan konsep lukisan ini bertuliskan informasi adalah jendela untuk memperluas visi dan cara pandang yang diharapkan memberikan pencerahan. Namun apa yang disajikan berbagai media sejak reformasi 98 seringkali mempersempit cakrawala dan mendistorsi realita. Tulisan yang miris, erotis, kriminal sampai mimpi-mimpi yang janggal mendominasi halaman-halaman surat kabar. Tim juri menuliskan karya cat air di atas kertas ini secara tematik dianggap sukses memetik ihwal paling dominan dalam dunia reformasi Indonesia. Pelintirisasi, liberalisasi, sampai manipulasi berita dikristalkan oleh Teguh dalam karya lukisan yang bersuasana surrealistik. Kemudian pemenang untuk karya simbolis ini ada Ardison, Agung Hanafi Purboaji, kemudian ada Suraji, dan Hayatuddin. Jadi untuk karya simbolis juga ada 4 pemenang. Kemudian yang terakhir adalah kategori abstrak, itu pemenangnya adalah Iwayan Sujana, Yayat Surya, dan Gusti Alit Cakra. Demikian rekan-rekan pencinta seni untuk video kita kali ini. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan kembali katalog ini. Ini bagian sejarah perjalanan karir saya di dunia seni lukis profesional. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di video-video lainnya yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi dan manfaat. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.